gaptek.id. Udah lama banget ya gue nggak kelihatan dan ngebahas gadget mobile lagi nih ke kalian. Dan sekarang gue bakal ngebahas smartphone lagi. Kali ini dari Oppo, yaitu Oppo A5s. Pembahasan ini lebih ke cerita pengalaman aja sih, jadi emang bukan review teknis yang isinya super lengkap. Belakangan ini, HP yang harganya terjangkau itu terus bermunculan, seakan-akan kayak nggak ada berhentinya. Sampai-sampai gue ngerasa HP murah pun udah banyak yang bagus sekarang. Minus dikit di bagian ini atau itu, langsung deh dijadiin bahan ejekan atau candaan para fanboy. Apalagi kalau kurangnya ada di dapur pacunya, yaitu SoC. Padahal sih HP budget minim itu ya pasti ada bagian yang emang perlu dikurangin. Entah dikurangin di SoC-nya, dikurangin di layar, dikurangin di kamera, baterai, macem-macem lah. Tergantung si produsen akan memfokuskan HP-nya untuk tipe pengguna yang seperti apa. Oppo A5s ini belakangan jadi HP kerja yang selalu dibawa anak-anak kalau harus pergi keluar. Selain untuk tes foto sambil liputan, biar masing-masing juga coba ngerasain pakai HP non-flagship untuk kerja itu bisa atau enggak. Buat keperluan gaptek.id sih sebenarnya jarang banget HP dipakai buat ngegame. Oppo A5s ini biasanya dipakai untuk foto-foto liputan, balas-balasin WA klien, share file lewat Google Drive, email, dan sedikit browsing. Penggunaan yang kayaknya udah umum banget lah untuk kerja harian. Kebiasaan menggunakan flagship emang bikin kita perlu sedikit adaptasi. Dengan memaksimalkan yang ada, sebenarnya tanpa flagship mahal juga kita tetap bisa kok produktif. Seperti menggunakan Oppo A5s ini. Oppo A5s menggunakan SoC MediaTek Helio P35. Ini SoC dengan fabrikasi 12 nanometer yang bisa disebut juga adik dari P60. Tentu SoC ini masuk ke dalam kategori entry level yang fokusnya mengejar efisiensi. Oppo juga memberikan baterai dengan kapasitas 4230 mAh. Dengan SoC entry level yang efisien, penggunaan sehari-hari yang barusan disebutin itu sebenarnya bukan lagi masalah. Gue ngerasa makin kesini jadi banyak HP yang beneran bisa digunakan maksimal dari pagi sampai malam tanpa perlu dicas. Kalau nggak terlalu sibuk, HP ini masih bertahan sampai 2 hari. Kalau buat iseng aja main PUBG di HP ini, bisa lah setting smooth dengan frame rate medium. Kalau Mobile Legends sih rata kanan masih sangat kompetitif. Kalau urusan desain, kayaknya bagian ini juga semua berlomba-lomba kasih yang terbaik. Seperti desain water drop agar layar bisa dimaksimalkan, bodi belakang yang dibuat nyaman digenggam. Produsen sampai merhatiin sedetail itu sekarang. Dan memang desain serta tampilan menjadi daya tarik kita untuk beli. Tapi kalau misalkan kita sudah menggunakan handphone yang cukup lama, biasanya kita nggak mentingin lagi nih tampilan dari handphone kita. Dan ngerasa yang lebih penting ya fungsinya aja. Kamera pun begitu, gue ngerasa HP sekarang kameranya emang udah bagus-bagus semua. Bagus di sini tentu untuk kategori kamera pocket, bukan sebagai kamera profesional. Yang membedakan ya untuk flagship lebih banyak fitur yang mengarah ke profesional. Oppo A5s ini sederhana, fitur kameranya juga nggak kelihatan banyak. Buat yang biasa jepret instan, gue rasa udah nggak gitu peduli fitur banyak, karena lebih sering ya auto aja. Seperti foto-foto ini. Foto ini diambil saat liputan peluncuran monitor. Seperti biasa kalau di event seperti ini, biasanya cahayanya remang-remang, indoor. Kalian ngerti lah harusnya gimana ya. Intinya hasil fotonya bagus-bagus aja kok. Untuk liputan yang perlu diupload ke sosmed, semua tercover dengan baik. Mau foto-foto ala selebgram? Bisa juga kok. Kalau udah di crop, terus nggak ada watermark, nggak akan ada yang nanya juga ini foto pakai HP atau bukan. Kalau soal kamera depan sih, emang Oppo dari dulu udah jadi salah satu HP dengan kamera selfie yang bagus. Oh iya, AI yang ada di sini emang cuma untuk mode beauty aja. Ini ada di kamera depan ataupun belakang. Jalan berdua, pingin foto bareng tapi nggak ada yang fotoin, udah pasti selfie adalah solusinya. Cewek kalau lagi gabut juga biasanya ada aja isengnya, terus tiba-tiba ngaca lewat kamera, terus selfie. Jadi sebenarnya untuk bersosial media pakai HP kayak Oppo A5s ini juga bisa berguna banget. Liputan waktu itu pun nggak ada yang sadar kalau itu fotonya diambil pakai HP Oppo yang harganya 2 juta kok. Bagus juga buat anak muda yang masih sekolah SMA atau baru jadi anak kuliahan, yang emang kayaknya belum perlulah HP flagship. Toh anak sekolahan umumnya belum berpenghasilan. Kalaupun mampu beli flagship, ya biasanya yang dimanfaatin cuma nama flagshipnya, bukan fitur flagshipnya. Oke, mungkin segitu dulu yang bisa gue share ke kalian tentang Oppo A5s ini. Menurut kalian gimana? Kalian komen di bawah ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik untuk kalian. Gue Intan, sampai jumpa di lain kesempatan.